nggak expect banget sama perjalanan Ceruk Langsi. Batu nih kita lihatnya kayak oh bisa dipijak nih. Terus pas kita pijak ternyata licin. Kadang batunya bergerak dan itu banyak banget yang jatuh. Wah, mereka sangat care gitu loh sama kita, kayak terharu sih sama perhatian kayak gitu. Gila sih, aku tuh hampir kayak jatuh sampai 2 3 kali keprosok ke jurang itu. Kayak malam itu udah kayak anjir mati nih gua mati. Jadi kita start dari jam 8 pagi. Itu kita ngumpul, terus kita sampai pelabuhan itu sekitaran jam 10. Ternyata jam 10 itu nggak ada ferinya, kita lanjut ke jam 11. Sampai ke di tengah laut, di sebelum desa Mentuda, kita transit dulu ke kapal Pompong, dijemput sama warga situ. Perasaan kami pas udah turun ke sampan itu gimana ya? Yang kayaknya nggak pernah kami lihat atau nggak pernah kami rasakan sebelumnya. Kalian bayangin aja nih, ferry ini kapal di tengah laut dia berhenti hanya untuk menunggu sampan biar kami turun. Jadi awalnya itu kan, aku nih udah follow Instagramnya Bintan Petualang dari awal ya kan. Terus setelah itu aku ngeliat nih, mereka post kalau mereka mau jalan ke Ceruk Langsi. Jadi aku iseng-iseng aja kan awalnya kayak yang ngebales komen di situ kayak, ih mau dong ikut. Ya udah, setelah itu kami lanjut ngechat. Kak Bakti setelah itu kirim kayak form yang panjang banget buat diisi. Dan seperti itulah saya bergabung ke Bintan Petualang. Nah jadi pas kami udah sampai di situ di pelantarnya lah ya pelantarnya. Nah itu di pelantarnya tuh kami disambut sama warga Mentuda. Wah itu happy banget kami. Kita sampai di Mentuda itu sekitaran jam 4. Jam 5 kita lanjut naik sampai jam 12 malam baru kita pasang tenda. Ini dia ciri-cirinya tuh dia kulitnya tuh sedikit apa namanya tuh keras tapi dia ada corak-coraknya gitu kayak yes no. Bye bye. Di dalam ya. Halo. Semangat ya. Halo. Kita dari Bintang, kita mau ke Ceruk Langsi. Oke. Semangat guys. Oke. Semangat semua. Bintan Petualang. Soalnya pas dari awal itu kan aku udah tanya nih langsung sama Kak Bakti, Kak ini kira-kira aman nggak ya buat pemula gitu. Terus Kak Bakti kayak jawab, oh aman kok, cuma 3 jam perjalanan. So aku ekspektasinya udah kayak, oh aman nih 3 jam. Tapi setelah sampai ke medannya guys, kayak yang anjir 3 jam dari mana? Ada batu nih kita lihatnya kayak oh bisa dipijak nih. Terus pas kita pijak ternyata licin. Kadang batunya bergerak dan itu banyak banget yang jatuh. Dan pas jatuh itu gimana ya? Kita mau nolong, kita juga di dalam air nih nggak bisa mau gerak juga. Jadi sama-sama nggak bisa ditolong-tolongin. Harus pelan-pelan banget. Harus ada satu orang yang udah nyebur lagi. Jadi baru bisa ditolong. Jadi untuk jalannya itu kita sangat banyak melewati sungai-sungai kecil, ada juga sih yang besar. Sampai teman kita ada yang kepleset, jatuh, kayak balik-balik tuh kakinya udah memar semua gitu. Jadi itu cukup ekstrim sih, apalagi kita harus buka map baru karena jalannya sudah ketutup
karena itu udah terlalu lama banget guys. Udah terlalu banyak semak-semaknya, sampai banyak juga teman kita yang kena sengatan tawon, lebah, tiba-tiba mereka menyerang kayak gitu. Jadi tetap harus hati-hati kalau kalian mau ke sana. Gila sih. Aku tuh hampir kayak jatuh sampai 2 kali, 2-3 kali keprosok ke jurang itu, kayak malam itu udah kayak anjir mati nih gua mati. Sampai berpikir kayak gitu. Karena bayangan aku tuh kayak yang 3 jam dengan perjalanan yang udah biasa dilewatin oleh turis atau pengunjung yang lain, tapi ternyata Nih guys, abang ini jatuh banyak kali nih guys. Abang ini nih yang jatuh banyak kali nih. Capek semua, cuma mereka capek. Gimana ya? Nggak ngeluh gitu loh. Nggak ngeluh terus. Kalau ada yang capek pasti gimana ya? Diejek-ejekin biar semangat gitu. Jadi overall semuanya asik, nggak ada yang ngeluh. Iya aku mau pulang lah, tuh nggak ada. Jadi semua oke. Iya. Tunggu, abis ini aku ambil. Ih, sedap kali lah, jam 3 subuh. Ya ampun, Kamila kasihan kali lah makannya. Aku sedih kali ya. Aku tadi suka sedih. Ya ampun. Aku tinggal si tempenya nggak mana? Itu apa? Jangan bisa ya. Hari kelima. Ada. Oke, hari kedua di Desa Mentuda untuk ekspedisi Ceruk Langsi masih kita akan lanjutkan hari ini. Jadi sebelum kita jalan, mungkin kita ada sedikit doa mungkin ya supaya kita diberikan kelancaran. Baru tuh kita lanjut lagi besok paginya dari jam 8, start jam 8 sampai di tempat air terjunnya kita sampai jam 11 siang. Kita turun itu sudah jam 1-an guys, karena cuaca tidak mendukung. Karena kita pikir bakalan hujan sebab dia sudah mendung. karena selama perjalanan itu kita bakal ngelewatin aliran-aliran sungai yang batunya itu benar-benar licin. Karena seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, itu tuh setelah 3 tahun nggak ada yang lewat situ guys. Jadi kebayang nggak sih betapa licinnya jalan di situ. Dan segala bentuk binatang yang ada di sana, kayak pacet, lebah. Kayaknya tuh kaki itu tuh waktu itu tuh udah nggak berasa lagi mau sebanyak apa pacet yang nempel, karena emang udah capek banget juga. Jadi kayak ya. Sebenarnya yang bikin saya berkesan itu jumpa tim yang sangat care sama kita. Kayak saling ngebimbing kayak gitu, kayak hati-hati guys, ada lubang di depan kayak gitu. Jadi dikasih tahu, jadi kita kayak nggak langsung ngejalan gitu aja. Jadi diperingati dari jauh kayak hati-hati guys, ada BC-an, ada tunggul kayak gitu. Hati-hati jalannya licin kayak gitu. Jadi kita dikasih tahu sama mereka. Jadi kayak mereka sangat care gitu loh sama kita, kayak terharu sih sama perhatian kayak gitu. Oke, mantap. Let's go. Actually jelas kebayar banget. Dari awal juga udah kebayar banget sih sebenarnya. Dari temen-temennya, dari experience yang aku dapet, kayak kita harus naik sampan dari tengah laut, terus dari warga Metunda yang udah nyambut kita, Pak Kades yang nyambut kita, itu sebenarnya udah kebayar banget. Bahkan sebelum aku ngeliat Curug Langsi itu ya, itu tuh udah kebayar banget guys. Dan setelah aku betul-betul sampai ke Curug Langsi itu, aku cuma bilang kayak, aku mikir lagi, ini ntar turunnya kayak gimana? Yang pasti dari info-info warga itu hanya
komunitas Bintan Petualang yang berani nembus medannya Ceruk Lansi itu malam hari dan buka jalan. Selain kami belum ada.